Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kuliah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kuliah kita yang ke 11 ya. Ya, saya siapkan dulu kuisnya. 21 sampai 28. Oke, kuisnya udah ready. Teman-teman udah bisa mulai mengerjakan kuis 11. Kemudian kuis 10. Masih ada 3 orang ya yang belum mengerjakan kuis 10. Batasnya hari ini jam 12 malam. Masih ada 3 orang yang belum. Ini bahasan hari ini, eh, perkuliahan kita ngebahas perihal e-retailing. Nah, ini e-retail atau retailing, dia berperan sebagai terus sebagai pengecer gitu ya. Eh, Pengecer ini juga berfungsi sebagai intermediary. Intermediary itu penghubung ya. Kalau intermediary ya di era e-commerce saat ini sudah banyak yang digantikan gitu ya. 2 hari yang lalu saya ketemu sama seorang pedagang gitu ya. Dia ini pedagang di Tanah Abang gitu ya. Saya tanya dia eh, punya berapa toko sekarang di Tanah Abang. Dia bilang udah nggak profit Pak kalau kita punya toko gitu ya. Sekarang modelnya nggak perlu toko gitu ya. Saya hanya perlu gudang aja. Jadi dia punya punya eh, gudang gitu ya. Dan dia jualan dari gudangnya. Di gudangnya itu ada studionya gitu ya. Ada studio mini lah. Studio mini fungsinya buat apa? Buat live gitu ya. Karena sekarang eranya TikTok gitu ya, eranya live dari Shopee gitu ya. Nah, mereka berjualan seperti itu konsepnya. Jadi memang ada pergeseran gitu ya. Dengan ada disrupsi teknologi, ini mode cara orang berjualan ini bergeser dari orang dulu kalau kita tarik ke belakang lebih jauh gitu dari transaksinya barter segala macam terus ketemu antara pembeli dan penjual di pasar gitu ya kemudian ada alat tukarnya gitu ya kemudian berkembang ada apa ada pasar yang lebih besar yang dinamakan supermarket gitu ya atau ada yang dinamakan mall atau super mall malah sekarang gitu ya. Kemudian era ini udah mulai bergeser gitu ya teman-teman. Pasar itu bukan lagi ada di eh, satu lokasi tertentu gitu. Pasar ini bisa ada di mana-mana gitu ya. Di hutan bisa, di gunung bisa gitu ya. Di
di tengah laut bisa gitu ya. Asalkan apa? Asalkan dia terkoneksi dengan internet. Di mana pasar itu ya e-commerce ini sekarang gitu ya. Pasar itu adalah e-commerce ya. Eh, di Indonesia gitu ya, pasar ini sudah didominasi ya. Cuma ada beberapa player aja yang besar mungkin ya. Ada Tokopedia, ada Shopee gitu ya. Dan Tokopedia terakhir eh, diakuisisi sama TikTok. Nah, itu jadi apa? Jadi new player yang memang eh, reborn gitu ya, terlahir kembali. Kalau si Tokopedia enggak diakuisisi sama TikTok gitu. Mungkin nasibnya akan seperti Bukalapak gitu ya. Anda tahu sendiri Bukalapak tadinya dia retail, tadinya dia jual barang, sekarang hanya jualan pulsa. Sekarang hanya untuk bayar-bayar tagihan. Nah, itu memang pergeseran seperti itu gitu ya. Eh, dan kemungkinan ya ke depannya mungkin nggak ada lebih dari 5 ya player e-commerce gitu. Kenapa harus banyak e-commerce gitu ya? Kalau memang harganya nggak jauh beda dan bisnis e-commerce ini menjadi sesuatu yang eh, mahal gitu sekarang ya. Entry barrier-nya tuh besar sekali. Karena apa? Karena eh, setiap orang yang mau eh, membuka e-commerce gitu. Nah, dia harus punya basis pelanggan yang besar. Untuk punya basis pelanggan yang besar, dia harus melakukan promo gitu ya. Dia harus bakar duit. Ya. Nah, bakar duit ini yang berat gitu ya. Dan sampai sekarang pun banyak e-commerce masih melakukan bakar duit. Gitu. Walaupun itu dipaksa didapat dari si penjual gitu ya. Penjual yang tadinya dia eh, eh, bayar atau sewa toko sekarang udah berubah gitu ya. Dia nggak sewa toko fisik, tapi dia sewa toko online. Setiap transaksi dia dikenakan charge. Setiap transaksi dia dipaksa untuk melakukan apa? Gratis pembayaran ongkos kirim. Sampai yang terakhir karena memang jadi eh, mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan industri UMKM yang semakin terpuruk ya dengan kondisi gratis ongkir ini. Pemerintah memutuskan tuh gratis ongkir hanya di tanggal-tanggal tertentu aja gitu ya. Karena apa? Karena memang mengkhawatirkan. Gitu. Kalau memang gratis ongkirnya barang-barang UMKM yang berputar itu nggak ada masalah. Yang masalah adalah eh, gratis ongkirnya ini barang-barang impor. Eh, saya udah pernah cerita mungkin ya. Saya pernah beli casing handphone, harganya eh, lagi promo itu cuma 10.000 atau berapa gitu, nggak sampai 10.000. Yang kalau saya beli di toko offline itu harganya sekitar 100 ribuan dan itu udah gratis ongkir, dikirimnya dari Shenzhen gitu ya, dari Cina. Cara kalkulasi bisnisnya udah nggak kehitung gitu ya. Gimana dengan harga segitu, ongkirnya berapa, kemudian barang itu bisa diterima konsumen dengan harga yang lebih murah. Nah, ini yang apa yang sudah merubah bisnis yang siap menggantikan bisnis-bisnis yang nggak mau bermodifikasi. Jadi kalau misalkan ada intermediary gitu ya, yang memang saat ini tidak mau berubah, gitu ya, yang nggak mau berubah konsep bisnisnya, dia masih mempertahankan toko offline gitu ya, eh, ya siap-siap digantikan gitu ya, digantikan dengan dengan pemain baru. Jadi memang bisnis itu akan selalu apa selalu bergulir gitu ya, bergulir dan digantikan dengan proses bisnis yang baru yang lebih efektif dan lebih efisien dan yang memang sesuai dengan zaman. Boleh jadi nanti ke depannya e-commerce ini eh, akan digantikan lagi dengan mode yang baru dan itu wajar-wajar aja kayak misalkan
Google gitu ya. Dia muncul di era 90-an, di akhir 90-an gitu ya. Kemudian dia berjaya sampai hari ini mungkin sampai 2 tahun terakhir lah dia berjaya gitu ya. Eh, nggak ada yang kepikiran bagaimana cara mengalahkan Google gitu. Orang berpikir nggak mungkin Google digantikan. Mungkin itu lifetime business lah gitu. Karena eh, apa mode bisnis yang baru seperti apa lagi yang bisa menyaingi Google? Ternyata hari ini muncullah ChatGPT, muncullah DeepSeek gitu ya, muncullah AI gitu. Dan ini mengancam bisnisnya Google, makanya dia langsung bertransform mengeluarkan Gemini, walaupun uh, sedikit terlambat gitu ya, dibandingkan DeepSeek, dibandingkan ChatGPT gitu ya. Nah ini uh, ada tanda-tanda nih, ada sign, ada tanda-tanda uh, bisnisnya akan berubah. Kalau dulu di Google itu ngerebut ngerebut uh, 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 leading dari Yahoo gitu ya, dia menggantikan Yahoo. Nah, who next nih? Boleh jadi DeepSeek akan menggantikan Google atau ChatGPT menggantikan Google. Jadi memang arahnya sudah berubah. Kalau dikaitkan dengan geopolitik gitu ya, nah ini juga berubah juga nih. Uh, apa The superpower, ya. Negara superpower udah berubah. Uh, di atas kertas mungkin sudah uh, China sudah leading gitu, ketimbang Amerika. Gitu. Anda mungkin nyimak perang tarif yang terakhir terjadi, China dengan kuatnya gitu ya, dia bisa menentang arogansi Amerika. Uh, dan yang dijadikan alat tawar sama Amerika adalah gimana gue balikin tarif importnya normal, tapi lo jual TikTok ke gue. Jadi memang sudah mulai bergeser gitu. Nah ini karakteristik pengecer ini jumlah toko. Dulu kita bicara jumlah toko, sekarang udah nggak bicara jumlah toko lagi gitu ya. Kemudian kualitas pelayanan, variasi produk yang ditawarkan, bukan toko melawan toko jadinya kalau kalau retail gitu ya. Kemudian ada e-tailing, nah, electronic tailing, kegiatan retail yang dilakukan secara online. Kalau e-retailer itu adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan retail dengan menggunakan media internet. Nah, ini dimulai e-commerce ini diawali oleh Amazon ya, di tahun 95. Amazon ini toko elektronik pertama yang dioperasikan oleh si Jeffrey Bezos ya, eh, dan jadi toko yang terbesar waktu itu Amazon itu. Di sana bertumbuh B2C, retailing ya, eh, bahkan gitu ya dengan efek dari Amazon gitu ya, itu juga mendorong pertumbuhan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia muncul itu bukan tonggaknya bukan awalnya Tokopedia, bukan gitu ya. Kalau dulu tuh di tahun 90-an ya, di akhir-akhir 90-an itu eh, ada ada Lipo ya. Lipo punya Lipo Shop kalau nggak salah itu. Nah, itu toko online. Dia sudah muncul duluan tuh, jauh-jauh hari ketimbang Tokopedia. Jauh-jauh hari sebelum Kaskus gitu ya. Kalau Anda pernah dengar Kaskus, itu Kaskus eh, itu lebih dulu muncul di Lipo Shop. Tapi nggak berhasil berkembang. Karena apa? Karena infrastrukturnya, karena pengguna pengguna internet di Indonesia pada saat itu belum semasif hari ini, belum tersebar sebanyak hari ini gitu ya. Orang di mana aja terkoneksi dengan internet, enggak. Kalau dulu di tahun 90-an gitu ya, di era saya ngakses internet itu kita ngakses internet harus dari
PC gitu ya. Kita harus ngakses internet harus dari PC. PC-nya bukan laptop, PC gitu ya. Dan, salah satu-satunya koneksi internet pada saat itu punyanya Telkom. Itu dihubungkan, lewat, saluran telepon gitu ya. Saluran telepon modenya mode, dial up gitu ya. Begitu kita konekin itu, eee, dan speed-nya juga nggak gitu besar gitu ya. Di era saya tuh kalau kita buka picture gitu ya, saya buka picture gitu, saya tinggal ke toilet, eee, apa, 3, 5 menit itu saya balik gitu ya, picture-nya baru muncul gitu ya. Gimana mau ngejual secara online gitu kalau kalau speed-nya lama banget gitu ya. Tapi sudah muncul-muncul ya benih-benihnya itu gitu. Kemudian di tahun 2000 muncullah eranya Kaskus, walaupun itu bukan situs e-commerce aslinya. Cuma di sana, itu kan forum gitu ya, di dalamnya itu ada banyak pembicaraan-pembicaraan, ada kamar-kamarnya gitu. Ini bicarakan tentang transportasi, ini bicarakan tentang kebijakan pemerintah gitu ya. Ini bicarakan tentang, game favorit gitu, ini bicarakan tentang movie gitu ya. Ada satu forum namanya FJB namanya, forum jual beli. Nah, dari forum jual beli ini menjadi cikal bakal, eee, perkembangan e-commerce mungkin di Indonesia gitu ya. Karena dari forum itu, banyak terjadi transaksi ternyata di sana. Bukan hanya barang baru juga aja gitu ya, tapi barang-barang second banyak, banyak berputar di sana gitu ya. Mulai dari keperluan sehari-hari gitu ya, atau sampai dengan, jual beli mobil, jual beli rumah gitu, ada di sana juga gitu. Dan itu berhasil meng-endorse atau mungkin setelah era itu gitu ya, eee muncullah baru, Tokopedia gitu ya, yang konsep bisnisnya kalau saya lihat gitu ya, eee, serupa dengan konsep bisnis yang ada di, FJB-nya, Kaskus gitu ya, forum jual belinya Kaskus, di Trade-nya itu. Nah, dari situ, eee, barulah gitu si, e-tailing ini, berkembang gitu ya. Nah, ini memang transaksinya besar gitu ya teman-teman ya. Mungkin di tahun ini udah berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar dolar gitu ya. Di tahun 2003 aja udah 1,2 miliar, pertumbuhan B2C ya, pasar internasional. Nah, ini karakteristiknya, kalau e-retail itu biasanya B2C gitu ya. Dijalankan dengan format digital, online, ada ada goodwill untuk menarik konsumen, ya tadi saya bilang gitu ya. Entry barrier untuk e-commerce itu besar. Jadi kalau Anda kepikiran mau buat e-commerce, mendingan buat yang lain gitu ya, jangan buang-buang waktu gitu ya. Atau Anda kepikiran, saya mau bikin platform seperti Gojek, nggak usah buang-buang waktu gitu ya. Karena entry barrier-nya besar gitu ya. Kalau Anda mau buka bisnis, cari yang entry barrier-nya kecil, yang memungkinkan Anda untuk growth gitu ya. Kalau nggak ada ruang untuk growth, lebih baik cari, segmen yang lain, cari topik yang lain gitu ya, cari bisnis yang lain, yang lebih make sense gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat aja sekarang gitu ya, kayak, Tokopedia gitu ya, kemudian terakhir Bukalapak, nggak ada yang untung, mereka tuh nggak ada yang untung, kebanyakan rugi. Terus gimana sih pemiliknya bisa kaya? Ya bisa kaya karena valuasi gitu ya. Jadi, eee, ada yang lucu gitu ya di era saat ini gitu ya, potensi customer itu dihitung sebagai valuasi. Ada customer jadi ada contohnya gini, ada rumah makan Padang gitu ya, eee, ada rumah makan Padang A gitu ya, ada rumah makan Padang B. Nah, nih, omsetnya sama nih 500 juga nih, omsetnya sama-sama 500, ini juga 500.
Cuma masalahnya pengunjung toko Padang A ini jumlahnya 1 juta. Pengunjung toko Padang B jumlahnya 100.000. Gitu. Mana yang lebih besar nilai kalau dijual ya dua-duanya? Mana yang lebih mahal? Saat ini yang lebih mahal adalah yang walaupun keuntungannya sama-sama 500.000. Ya. Karena dia ngukur valuasinya bukan hanya berdasarkan revenue yang didapat, tapi dia ngukur valuasinya berdasarkan jumlah pengunjung. Caranya gimana? Gedein jumlah pengunjung. Ya turunin harga barangnya. Ya. Kalau misalkan ini porsinya nasi padang sama rendang 20.000 gitu ya. Nah ini mungkin bisa 10.000. Atau dia jual jual harga modal gitu ya. Harga modal misalkan nasi ya, katakanlah 15.000 gitu ya. Dijual 15.000. Buat ngejar apa? Buat ngejar jumlah konsumen. Yang dijual ini sama si Tokopedia gitu. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah eh, jadi yang barang yang real dijual itu bukan nasi padangnya. Jadi yang real dijual adalah jumlah konsumennya. Pembelinya siapa? Pembelinya adalah investor. Kenapa si pemilik Tokopedia itu bisa kaya-kaya gitu ya, punya banyak duit gitu ya. Karena apa? Karena ada investor nih yang membayar. Jadi valuasinya dia eh, boleh jadi 10 kali lipatnya valuasi yang B ini, Toko Padang. Kalau si Toko Padang B ini dijual tanahnya aja misalkan 1 miliar ini. Nah ini boleh jadi 10 miliar gitu. Seperti itu gitu. Dengan harapan 1 juta konsumen ini bisa dieksplorasi walaupun sampai saat ini eh, belum ada yang berhasil mengeksplorasi. Kemudian dia ada memberikan garansi pelayanan gitu ya, menyediakan barang atau jasa yang relatif murah, kemudian menyediakan pembayaran secara kredit. Sekarang udah ada perkembangan QR gitu ya, menjual barang dengan spesifikasi standar, kemudian memahami masalah pengepakan. Kita dilihat dulu. Nah, klasifikasi e-tailing ini dapat dilihat dari cara distribusinya, mulai dari pemesanan, pengiriman, jasa pos gitu. Nah, pemasaran online itu dari perusahaan manufaktur ada dua mode ya. Ada pure play e-tailers, ada click and mortar retailers. Kalau pure play ini produsen yang melakukan penjualan melalui internet tanpa menggunakan agen fisik. Eh, Semuanya dilakukan secara digital. Oke. Kemudian kalau click and mortar dia kombinasi ya antara digital dan juga fisik. Biasanya dia punya toko digitalnya juga punya toko fisiknya dan sekarang masih berjalan. Eh, saya nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang tahu kapan dia akan menutup ya, menutup toko fisiknya gitu. Tapi kalau arahnya eh, apa ke depannya boleh jadi click and mortar ini akan mulai ditinggalkan ya. Mereka akan pure play e-retailer gitu. Coba aja Anda sekarang ke apa ke ITC gitu ya, Tanah Abang gitu ya. Mungkin lebih sepi sekarang. Apa kalau di Jakarta tuh ada ITC itu udah mulai ditinggalkan gitu ya. Kalau dulu eh, banyak konter-konter jual handphone, jasa servis sekarang dulu gitu ya.
eee, rame gitu ya. Dan sekarang udah mulai kios-kios kosong aja ya, udah nggak ada penghuninya gitu ya. Eee ada tulisannya paling disewakan dan segala macam. Dan nggak tahu next-nya akan jadi seperti apa. Dan boleh jadi ke depannya itu akan lebih banyak lagi. Eee, Mall itu mungkin udah bukan jadi, pasar lagi ke depannya gitu ya. Harus ada sesuatu yang menarik orang untuk bisa berkunjung ke mall gitu, selain berbelanja. Berbelanja itu bukan jadi satu satu goals lagi orang datang ke pasar gitu, datang ke apa, ke mall gitu, atau datang ke supermarket gitu, bukan jadi goals, bukan jadi tujuan lagi orang datang ke tempat itu untuk belanja. Eee, Mungkin tujuannya beda, ke depannya beda. Sekarang aja, apa, kalau di Jakarta tuh ada, eee, pasar Kramat Jati gitu ya. Ini yang menyediakan, eee, sumber barang-barang yang di Jakarta gitu ya. Dia sebelum masuk ke pasar-pasar, di apa, di lokal-lokalnya gitu ya, di setiap kelurahan, setiap kecamatan gitu ya. Itu barang turun pertama kali di Kramat Jati. Dan sekarang penjual-penjual yang ada di, Kramat Jati itu sudah membuka layanannya lewat Shopee gitu ya, sudah membuka layanannya lewat e-commerce. Nah itu end customer udah bisa langsung belanja ke sana gitu, eee, kayak istri saya gitu ya, belanja di pasar ketimbang belanja di pasar dan di e-commerce, lebih murah di e-commerce dan sudah include ongkir gitu. Anu bayangin, kita nggak perlu ke mana-mana, kita hanya tunggu di rumah, barangnya datang dengan harga yang lebih murah, dan itu sudah terjadi saat ini. Dan mungkin di daerah Anda juga, mengalami hal yang serupa gitu ya. Makanya kalau Anda sekarang masih punya toko fisik untuk penjualan barang gitu ya, Eee, mungkin sudah mulai harus beralih ya, memikirkan mode-mode yang, baru. Ada 4 konsep dasar model bisnis e-tailing, ada channel support, ada kategori killer, ada auctioneer, ada vertical, portal. Nah, ini channel support adalah usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk, mendukung distribusi yang ada. Jadi model bisnis yang, mereka jalankan, saat di tradisional, jadi, mungkin dari Anda gitu ya, ada yang pengalaman beli suatu barang, kayak saya pengalaman beli suatu barang di apa, di ITC gitu ya. Saya mau beli handphone, kemudian saya bergerak nih ke beberapa toko gitu ya. Saya beli handphone tipe A gitu ya, tipenya A, harganya katakanlah, 5 juta. Di toko satu 5 juta, di toko 2 5.300.000, di toko 3 5,5, di toko 4 ternyata saya dapetin lebih murah, 4,8 juta. Karena saya pikir, "Oh ini udah paling murah." Ya udah saya beli di sini. Begitu saya transaksi, barangnya ada apa enggak? Ternyata nggak ada. Dia bilang, "Tunggu ya Pak, barangnya saya ambil dulu dari gudang." Ya. Saya coba, interview tuh penjualnya, "Kalau sudah punya toko kenapa harus punya gudang?" Gitu. Dia cerita, karena yang punya toko ini bukan hanya punya satu toko aja, Pak. Di tiap lantai ini dia minimal punya 2 toko gitu ya, dan nggak semuanya megang barang, yang dijual. Jadi cuma ada satu toko yang, dijadikan senternya. Jadi boleh jadi gitu ya, dari 4 toko yang saya kunjungin ya, boleh jadi ya toko mereka semuanya gitu. Cuma dengan, batas harga yang ada batas atasnya, ada batas bawahnya gitu ya. Mungkin waktu ke toko satu, dia nggak kasih batas minimumnya, kemudian saya baru ketemu di toko keempat, dia kasih batas harga minimumnya. Akhirnya terjadilah transaksi di sana. Dan ini dibawa ke model-model, digital gitu ya.
Kalau Anda transaksi di Tokopedia, gitu, Anda transaksi di Shopee, di e-commerce yang lain lah, boleh jadi ownernya sama. Gitu. Kenapa dia harus punya banyak toko? Ya, karena peluang terjadinya transaksi lebih besar, otomatis. Kalau ketimbang dia hanya punya satu toko, gitu ya. Yang kedua adalah dari lebih dari satu toko. Jadi emang habitnya orang Indonesia gitu ya, kalau belanja cari harga yang paling murah, yang terjadi apa? Dia browsing, dia cari alternatif toko yang lain gitu, untuk nyari besaran price ideal dari suatu barang, ya enggak? Kalau Anda belanja kan, eee dapetin satu toko nih harganya 5 juta nih, Anda nggak yakin nih harganya 5 juta, Anda perlu benchmark lagi ke beberapa toko. Kalau mayoritas toko bilang sekitar 5 juta, mindset Anda akan terbentuk, "Oh, harganya 5 juta." Dan itu terjadi juga di e-retail gitu ya. Tadi pertama buat, eee, memungkinkan, terjadinya, banyaknya transaksi, yang kedua juga untuk membentuk sebuah harga gitu ya. Metodenya, cara Anda membentuk sebuah harga ya bikin banyak toko gitu ya. Anda bisa bisa mem-branding, misalkan satu mouse ini gitu ya, mouse gitu ya, Anda punya mouse, atau Anda punya USB gitu ya, Anda beli USB ini dan harga 20.000, tapi Anda mau menjualnya USB ini dengan harga, 40.000. Gimana cara meyakinkan konsumen? Caranya adalah buat banyak orang mengatakan, kalau di apa, di, apa apa, psikologi gitu ya, eee, kebenaran itu gitu ya, bergantung dari banyaknya persepsi orang gitu ya. Jadi makin banyak orang mengatakan, eee eee, bangku itu bulat, maka terjadi tuh bangku itu bulat, walaupun sebenarnya bangku itu kotak gitu. Sama juga membentuk price gitu, membentuk mindset orang, caranya gimana? Caranya buat banyak orang berpendapat bahwa itu yang sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi kayak USB tadi, USB itu harganya 20.000, kita mau jual dengan harga 40.000 dan itu jadi make sense gitu buat pembeli kita. Caranya ya kita buat toko sebanyaknya, kita buat toko sebanyaknya, kita jual barang itu dengan range 40.000. Kebeli nggak barang kita? Pasti kebeli gitu ya. Jadi itu memang, persepsi itu memang, eee eee, diperlukan gitu ya, untuk membentuk, sebuah harga. Kemudian ada kategori killer, pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah, pengecer untuk satu macam produk saja. Jadi, ya ini spesifik ya, ini Home Depot gitu ya, Toys R Us gitu ya, kemudian yang lainnya. Sebenarnya dia pengecer gitu, tapi, eee eee, lebih spesifik gitu untuk satu produk aja, nggak produk yang lain. Ada juga yang auctioneer nih, perusahaan yang melakukan transaksi melalui lelang. Pedagang melakukan konten kemudian dilelang, ya. Dia jual harga barang, handphone merek A gitu ya, kemudian dibuka harga, 1 juta, dia tunggu selama 1 jam. Nah itu kan terjadi, harga tertinggi di range 1 jam tersebut maka dijual ke yang nawar gitu ya. Kemudian ada yang keempat adalah vertical portal business. Ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Ini Epicnet dan segala macam. Nah, issues in e-tailing, channel conflict. Penjual merupakan perusahaan quick mortar, tadi quick mortar, campuran antara digital dan offline, maka sangat berpotensi menimbulkan channel konflik, di mana penjual online bersaing dengan channel tradisional. Kalau dulu ya, kita bahas di tahun 2000-an, ya,
eh, online ini hanya sebagai stimulus saja gitu. Transaksi pasti terjadi di sisi offline. Jadi dia hanya eh, eh, browsing spek dan segala macam melalui online, tapi transaksinya offline. Kalau sekarang kebalikan, teman-teman. Eh, Transaksi terjadi di online. Bahkan offline ini cenderung dilupakan gitu ya. Eh, Mungkin udah merambah ke seluruh produk, walaupun belum semua produk. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada order fulfillment, permasalahan dalam pengiriman kuantiti kecil dengan jumlah pembeli yang banyak. Jadi cirinya B2C itu pembelinya banyak gitu. Cuma kuantitinya kecil, beli satu, beli satu, beli satu. Cuma ada ribuan, ada jutaan gitu ya. Kemudian ada viability of online e-tailers. Nah, sebagian besar e-tailers murni memiliki permasalahan tidak dapat bertahan di era 2022. Perusahaan memiliki masalah dengan akuisisi pelanggan, pemesanan, peramal permintaan, dan segala macamnya. Ini terjadi di eranya bubble.com gitu ya. Tadi yang saya cerita di eranya Lipo Shop gitu ya. Dia punya layanan bisnis digital gitu ya, tapi internetnya belum ready. Yang terhubung juga ke internet kapasitasnya eh, kecepatannya sedikit kecil gitu ya. Kemudian mode pengirimannya juga belum ready. Dulu masih pengiriman barang mungkin baru ada pos gitu ya, PT Pos. Dan itu juga bukan didominasi sama barang ya, lebih banyak ke surat. Walaupun ada beberapa yang kirim barang. Kalau sekarang sudah ready semuanya gitu. Jadi memang untuk berkembang kemungkinannya lebih besar. Nah, ini konflik within click mortar organization. Nah, ini memutuskan untuk menjual secara online pada skala besar dengan konflik yang tadi ya uh, online dan tradisional. Kalau dulu mayoritas transaksinya terjadi di offline gitu ya. Kalau sekarang mayoritas transaksinya terjadi di online. Sudah bergeser marketnya. Kemudian ada lack of funding ya, disebut perusahaan.com nikmati dan jadi saya cerita sedikit ya perihal perusahaan.com. Perusahaan.com ini di eranya bubble burst gitu ya. Bubble burst ini orang berlomba-lomba mengonlinekan bisnisnya gitu ya. Sama perusahaan juga sama gitu. Perusahaan berlomba-lomba mendigitalkan gitu ya. Setiap perusahaan pasti punya web dan dia bisa bertransaksi di sana gitu ya. Tapi ternyata gitu ya. Belum tapi ternyata begitu dia mengonlinekan nilai valuasinya jadi melonjak gitu. Jadi kalau dia perusahaan terbuka listing di Bursa Efek gitu, begitu dia mau online kan bisnisnya harga sahamnya bisa naik 10 kali lipat. Kenyataannya eh, begitu dia jalan gitu ya, begitu dia jalan ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhan customernya. Misalkan banyak yang terjadi gitu ya, perusahaan yang di Jakarta gitu ya, yang mesen di Papua. Gitu. Kemudian pengirimannya butuh berbulan-bulan. Nah, barang yang seperti ini nih yang menjadi kendala bagi si perusahaan ini dalam mendistribusikan barang dan segala macamnya. Gitu. Akhirnya terjadilah era bubble burst. Jadi kalau bubble burst itu analoginya seperti Anda cuci deterjen gitu ya. Begitu Anda tuangin deterjen kena air kan ada gelombang apa gelembung-gelembungnya itu. Gelembung itu membesar, membesar, membesar. Begitu dia besar, ada satu titik gelembung itu pecah. Nah itulah kayak gitu. Banyak perusahaan yang tadinya perusahaan kecil, valuasinya gede, ya berlipat-lipat, begitu besar, valuasinya ternyata meledak. Akhirnya dia bangkrut. Banyak perusahaan.com menjual pada atau di bawah biaya dengan tujuan menarik banyak pelanggan. Nah, ini karena tadi analoginya kayak tadi apa
restoran Padang gitu ya. Eee, Gimana caranya mindset-nya dia bukan jualan nasi Padang, tapi mindset-nya dia gimana caranya menjual tanah dan, restoran Padangnya ini. Caranya gimana? Ya dia datengin sebanyak-banyaknya tuh pelanggan gitu, biar harga tanahnya jadi mahal gitu. Nah itu yang terjadi di, Tokopedia ya, di perusahaan-perusahaan yang, go public gitu ya. Barang atau jasa, e-tailing yang ditawarkan ada travel ya, travel udah jadi common ya. Anda kalau dulu nggak tahu Anda masih kalau pergi-pergi masih ke ke agen-agen yang pinggir jalan atau, melakukan transaksi lewat, digital gitu ya. Eee, saya rasa Anda yang sudah terbiasa dengan internet lebih banyak atau lebih memilih untuk, transaksi secara digital gitu. Fashion ya, book, musik, software, apalagi software sekarang. Eee, udah tutup di Indonesia, di Jakarta udah tutup, eee, penjualan software-software, bajakan ya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam, menjalankan e-retailing, menyiasati tekanan bisnis, menganalisa biaya, gitu ya, membuat portal yang menarik dan interaktif gitu ya, mencari relasi potensial dan mempersiapkan dana untuk keperluan promosi. Nah, perkembangan hari ini gitu ya, menurut saya kalau Anda punya bisnis dan Anda mau menjual bisnis, eee, jualan Anda di internet jangan buat portal lah, gitu ya. Portal itu buat identity aja, transaksi terjadi di e-commerce, udah gitu aja simpel. Kita nggak perlu capek-capek datengin orang ke website kita gitu ya, karena itu perlu biaya lagi, effort lagi. Kita pakai, e-commerce yang udah ada. Keuntungan e-retailing, merupakan cara penjualan fisik yang efektif dan cepat, aman, secara fisik, mempunyai nilai fleksibel, perluasan pasar, dan memperpendek jarak. Alasan nggak melakukan, produk yang tidak memungkinkan untuk dijual di web gitu. Anda jual gado-gado gitu ya, jangan dijual di web, jangan dijual di e-commerce gitu. Karena nanti begitu yang beli dari, eee, provinsi yang berbeda, barang Anda udah keburu basi, udah nggak enak gitu. Kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi, misalkan packaging-nya ternyata, lebih mahal dibanding harga barang. Nah itu, nggak make sense, nggak ada peluang, atau peluangnya terlalu kecil untuk melakukan bisnis secara online, pelaku retail tidak memahami teknologi informasi. Anda nggak paham teknologi informasi, Anda nggak paham cara menggunakan e-commerce, jangan meng-online-kan bisnis, atau belajar dulu lah gitu ya. Kemudian penjualan produk nggak sevisi dengan bisnis ini. Nah, ini juga ada pasar kerja online, dulu ada Jobs.ly, sekarang nggak tahu mungkin LinkedIn kali ya, eee, yang lagi marak. Selain itu saya nggak tahu apa situs situs kerja yang lain, udah lama saya nggak applying. Nah, ini alasan pembatasan, pasar kerja online, eee, pemberi kerja dan, pencari kerja gitu ya. Eee, kalau sekarang udah common ya, berapa tahun yang lalu ya, eee, 10 atau 10 tahun yang lalu ya, saya pernah, eee, perusahaan ini, eee eee, nggak ada di Indonesia gitu ya, perusahaannya ada di luar negeri, dia mau buka bisnisnya di Indonesia, kemudian tapi dia nggak punya kantor gitu ya, dia hanya butuh perwakilan aja. Waktu saya ikut interviewnya pakai Skype gitu ya, eee, menarik gitu ya, kantornya paling dekat di Singapura kantornya, tapi area kerjanya di Indonesia. Dan sekarang mungkin udah banyak lah ya, dengan berkembangnya, work from anywhere. Nah, kemarin pemerintah udah ngerilis juga, PNS-PNS untuk work from anywhere gitu ya. Jadi ini juga jadi sign, buat swasta untuk, melakukan hal yang serupa gitu ya. Dan ke depannya mungkin di eranya Anda nih, akan terjadi work from anywhere. Boleh jadi ke depannya kalau saya ngelihat gitu ya, yang berkembang ke depan,
bukan lagi, orang yang kerja di satu entity terus-terusan gitu, Anda kerja di PT A gitu ya, terus-terusan, enggak gitu ya. Mungkin ada pasar kerjanya gitu ya, Anda sebagai, konsultan aja gitu ya. Nanti setiap setiap perusahaan nih, nge-posting nih berdasarkan task aja. Task-nya misalkan pembuatan laporan keuangan. Nah, ini pembuatan laporan keuangan, pembuatan report, ya. Dan Anda tinggal ngambil aja, "Oh, saya mau ngerjain yang pembuatan report, laporan keuangan," gitu. Dan penghasilan Anda ditentukan dari banyaknya task yang Anda ambil, banyaknya, kerjaan yang Anda ambil. Kalau Anda nggak do something, ya berarti Anda nggak dapat duit. Dan ini jadi add value bagi dua 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 pihak menurut saya, dari pemberi kerja dan, pekerja gitu ya. Dari pekerja dia bisa, meningkatkan, penghasilannya dia dengan cara ngambil task sebanyak-banyaknya, dan dari pemberi kerja juga, eee akan lebih hemat gitu ya, karena dia hanya ngeluarin duit berdasarkan kerjaan yang dikerjakan gitu ya. Nggak harus mikirin pusing-pusing gimana, ini karyawan kasih kerjaan apa lagi nih, gua udah gaji sekian nih biar dia ngerjain sesuatu gitu. Nah, nggak gitu juga gitu ya. Mungkin arahnya ke sana. Nah, real estate online ini udah banyak juga. E-banking, wah sekarang udah common lah e-banking ya. Dari kita udah melakukan transaksi QR code ya, kemarin juga Trump, presiden Amerika, ngomongnya udah, eee, membatasi transaksi lewat, QR gitu ya, karena merugikan Visa ya. Bayangin aja gitu ya, kalau Visa itu gitu ya, license-nya di, Amerika gitu ya, eee, di tiap transaksi dia dapat, eee, fee gitu ya. Tiap transaksi yang kita lakukan menggunakan kartu dia dapat fee. Fee-nya dari fee-nya, kalau katakanlah 1% gitu, dan, transaksi kita dalam 1 tahun berapa ratus triliun gitu ya. Dia dapat 1%-nya aja udah luar biasa. Makanya dengan perkembangan QR ini, QR code ini mengancam bisnisnya mereka, eee, ini jadi sign positif kita gitu ya, majak banyak aja yang gunain QR code ketimbang kartu gitu ya. Kartu udah mulai tinggalin aja gitu ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana strategi perusahaan klik mortar dalam mengelola channel konflik tanpa mengorbankan kinerja salah satu channel? Kalau ada pendekatan teknologi, oke, makanya, eee, tadi saya bilang gitu ya, arahnya kemari gitu ya, bukan click and mortar lagi, eee, arahnya kemari adalah pure online ya, ke depannya adalah pure online. Di awal saya cerita, saya ketemu, pedagang di Tanah Abang gitu ya, grosir, dia punya grosir jilbab, eee, dia bilang dia udah nggak punya toko lagi, udah nggak profit, Pak, dia bilang gitu. Buka toko di Tanah Abang udah nggak profit. Saya sekarang prefer, punya gudang, dan juga saya jualan dari gudang saya langsung. Eee, ke depannya mungkin nggak akan ada konflik click and mortar-nya juga karena emang, offline-nya udah nggak terjadi gitu ya. Eee Jadi buat Anda yang mau berbisnis gitu ya, mengharapkan, click and mortar, saya rasa, eee, nggak akan ada konflik gitu. Kecuali untuk barang-barang tertentu, misalkan, Anda jualan genset gitu ya, mungkin masih butuh ya, offline-nya. Walaupun mungkin nggak sebanyak itu kalau saya berkunjung, di pusat, elektronik gitu ya, di Jakarta gitu ya, itu juga udah mulai sepi juga mereka, eee, apa, penjualan-penjualan offline-nya udah mulai sepi. Kebanyakan mereka, tokonya dia punya toko gitu ya, tapi bukan berfungsi sebagai toko, semacam gudang aja. Dalamnya udah packaging aja dalamnya, nggak melakukan penjualan secara offline gitu ya. Itu paling, eee, apa nih, diktiknya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, saya ingatkan, di kuis 10 itu masih ada, 3 orang yang belum mengerjakan. Harap segera dikerjakan agar, eee, Anda nggak ketinggalan, karena deadline-nya malam ini jam 12. Di luar itu ada sudah nggak bisa mengerjakan. Oke, jangan lupa ngerjain nanti, kuis ke-11-nya. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.